Kalau kultur jaringan itu membuat bibit yang kualitasnya cuma standar, simple, terus ditanam di berbagai macam daerah, saya yakin ada yang cocok, ada yang tidak. Saya menuju ke pertanyaan di Zoom. Sinta Putri menuju ke Pak Johan. Pak, PT Ambiko ini di mana Pak pabriknya berdiri? Sejak 1971, Mbak Sinta, saya bantu menjawab. Ini pabriknya ada di mana? Lalu apakah produk porang ini punya kendala Pak di kualitas? Itu. Terus untuk tanggapan Pak Johan tentang kultur jaringan. Ini kan ada instansi yang mau membuat kultur jaringan dan sertifikasi bibit. Tanggapan Pak Johan bagaimana? Jadi pabrik kita ada di posisi di Pasuruan ya. Cuman Pasuruan tapi lebih dekat ke arah Gempol, ke arah Porong, lebih dekat ke arah Porong. Cuma kita di antara Pasuruan, perbatasan antara Pasuruan dan Mojokerto, dan di dekat itu kita sudah berdiri dari tahun 71 di situ. Kalau kendala ya itu yang tadi saya sudah bicara sama Pak William dan lain-lain, banyak orang yang kadang-kadang selai porang yang penting ukurannya besar, berat, tapi tidak ada isi glukomanannya, itu kadang-kadang sering terjadi seperti itu, juga banyak terjadi. Dan jadi perlu ada pembinaan cara penanaman porang yang benar dalam hal itu. Terus kalau mengenai kultur jaringan dan pembibitan ya Bu Citra, tenang itu ya. Jadi sedikit saya mau beli masukan. Sebenarnya ilmu yang kita miliki tentang kultur jaringan, pembibitan dan lain-lain itu perlu ada penelitian yang lebih dalam lagi. Ambiko memang sudah berjalan selama 71 sampai sekarang, kita memang meneliti cara penanaman dan lain-lain. Jadi kita punya kesimpulan sendiri terhadap cara penanaman itu. Cuman kita jarang share karena tiap tahun kita menemukan sesuatu yang baru dan perlu kita pelajari terus. Jadi tidak pernah berhenti. Cuma yang saya lihat di sekarang memang petani banyak lebih berpikir untuk kebesaran dan lain-lain. Cuman yang saya pelajari cuma satu. Tanaman porang ini atau yang muralis ini adalah tanaman yang sebenarnya hidup itu bukan tanaman yang seperti kayak tumbuhan seperti padi, singkong dan lain-lain yang bisa ditanam di ladang sebenarnya. Mereka adalah tanaman yang liar dan tumbuh sangat kuat di alam yang sangat berat. Jadi bisa dibilang karena suasana alamnya itu sangat berat dan sangat bisa dibilang alam ya. Jadi itu bisa menghasilkan suatu kualitas glukomanan atau kualitas tepung manan yang kualitasnya tinggi. Saya sangat khawatir, saya perlu ada percobaan juga. Saya mau lihat ada beberapa teman-teman dari petani yang kolaborasi dengan Ambiko menanam porangnya di sawah. Ada yang menanam di ladang terbuka. Itu sebenarnya saya kepingin lihat kualitasnya nanti setelah dipanen dan masuk ke Ambiko, apakah itu kualitas glukomanannya itu benar atau enggak. Jadi misalnya kalau soal, apalagi kita berbicara itu dari ubinya ya, apalagi berbicara dari kualitas bibitnya yang ditanam oleh kultur jaringan. Kultur jaringan itu sebenarnya di dunia diterapkan itu ada di China dan di Jepang, menurut saya ada yang menerapkan, tapi kebanyakan mereka gagal karena setelah bibit itu berat, jadi dan siap ditanam, tanahnya itu tidak sesuai dengan tanah yang disediakan, yang sesuai dengan tanah yang di prepare oleh kultur jaringan itu. Contohnya seperti ini, misalnya kita buat kultur jaringan tipe A, kemudian dicoba ditanam di tanah Indonesia. Apakah tanah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sifatnya sama semua? Jadi tanah itu punya sifat yang berbeda-beda, tapi kalau kita dihajar dengan satu kultur jaringan yang hanya bisa bertahan atau bisa sifatnya hanya cocok di tanah tipe A. Sedangkan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tanahnya itu sifatnya, bahkan di Pulau Jawa sendiri saja, di Jawa Timur sendiri saja, sifat tanahnya itu beda-beda. Ada yang di gunung, ada yang di bukit, ada yang dekat dengan lautan, pH-nya beda, dan lain-lain. Kalau kultur jaringan itu membuat bibit yang kualitasnya cuma standar, simple, terus ditanam di berbagai macam daerah, saya yakin ada yang cocok, ada yang tidak. Itu sangat berbahaya di situ menurut saya. Sedangkan di Jepang bisa berhasil kultur jaringan karena satu, mungkin ini boleh didengar, ladangnya di Jepang setiap kali tanam mereka disterilkan. Jadi ladang yang luasnya 1 hektar itu sama petani di Jepang itu dibersihkan bersih, disemprot obat steril, jadi tanahnya itu bagaikan kultur jaringan. Jadi dengan bibit apapun yang dibuat di kultur jaringan,
bisa dibilang hampir 90% sukses di tanah itu. Apakah petani Indonesia mau berbuat seperti itu? Semua lahannya di Indonesia sebelum ditanam di bibit di kultur jaringan, disterilkan dulu untuk biarkan bibitnya itu bisa berhasil 90%. Itu sangat susah menurut saya. Perlu ada penelitian lebih lanjut lagi. Jadi menurut saya ide kultur jaringan itu boleh dicoba, biarkan berhasil. Siapa tahu masa depan Indonesia bisa menghasilkan kultur jaringan yang bisa compatible dengan berbagai macam tanah di seluruh Indonesia. Atau kultur jaringan itu perlu dibuat untuk misalnya untuk tanah yang tingginya 100 meter di bawah atas laut, 200 meter di atas laut, 300 meter di atas, 500 meter di atas laut, itu perlu ada penelitian lebih jauh lagi. Jadi dan orang-orang yang membuat kultur jaringan ini perlu meneliti tanah yang akan ditanam lebih dulu menurut saya. Tidak bisa semudah yang membayangkan gitu. Jadi memang sebaiknya lebih cepat bertanam, ambil bibit dari kakaknya sendiri di daerah itu lebih 80% 90% lebih berhasil menurut saya. Perlu ada penelitian lebih lanjut intinya ya Pak Johan ya. Oke, ini masih ke Pak Johan dari Yunus. Pak Johan, apakah sudah ada balai benih porang yang melakukan riset dan produksi benih porang unggul Pak di Indonesia sendiri saat ini? Yang baru kerjasama sama Ambiko baru satu organisasi ya, itu yang memang dibina dari Ambiko dari awal. Sebenarnya dua sih, satu untuk keperluan sendiri, yang satu kita bina dari awal kira-kira 3 tahun lalu untuk mencoba bibit. Dan ini maaf, saya tidak bisa bilang bahwa ini akan berhasil atau apa. Ini binaan Ambiko yang dibina dari 3 tahun lalu untuk membuat bibit yang masa depan kemungkinan yang saya bilang bisa menghasilkan kadar glukomanan mendekati 7%. Maaf tadi ada hijab, saya ada sekilas baca banyak orang yang salah kaprah kalau dari ubi bisa menghasilkan glukomanan 65% itu bukan 65% ya, 6,5 sampai 5%, bukan 65%. Jadi coba tolong dipengertikan. Jadi dari ubi itu sangat sedikit. Jadi kenapa harga konyaku, tepung konyaku itu sangat berharga sekali, itu karena memang dari ubi itu hanya bisa menghasilkan di Indonesia maksimal 5% saat ini, 4,5 sampai 5%. Bukan 50% dan 45%. Jadi itu perlu sedikit penjelasan dari situ. Jadi kalau untuk bibit, Ambiko perlu waktu sekitar 2 tahun lagi untuk membuktikan bahwa bibit unggul itu gimana caranya. Maaf, saya perlu ada penelitian lagi, saya nggak bisa ngomong terus. Cuman yang saya sadar satu, kalau ubi yang selama ini kuat di alam keras, tiba-tiba dibuat di suatu lahan yang sangat dimanjakan. Mungkin bisa dibayangkan nanti hasil ubinya seperti apa. Apakah jadi lebih bagus atau jadi lebih padat? Mungkin glukomanannya banyak, tapi kadar kentalannya jadi lebih enteng. Ya kalau misalnya di sini teman-teman kalau makan daging ada yang grass-fed beef atau sapi yang cuma didiamkan di gudang untuk jadi daging. Jadi sifatnya beda dari situ menurut saya. Perlu ada penelitian lebih lanjut lagi. Tapi kita Ambiko lebih setuju kalau misalnya ubi itu ditanam secara alami ya sebenarnya. Siap, oke.